Formasi 4-3-3. Formasi ini paling populer di sepak bola modern karena menawarkan keseimbangan sempurna antara menyerang dan bertahan. 4 bek menjaga struktur, 3 gelandang mengatur ritme, dan 3 penyerang memberi lebar serangan. Gaya ini ideal untuk tim yang mengandalkan penguasaan bola dan pressing tinggi. Kelebihannya fleksibel, mudah beradaptasi ke 4-5-1 saat bertahan. Efektif untuk kontrol permainan. Kelemahannya, sisi lapangan bisa terbuka jika winger lambat membantu pertahanan. Tim atau pelatih terkenal yang biasa menggunakan ini adalah Barcelona era Guardiola, Liverpool asuhan Klopp. Cara mainnya cukup sederhana, yaitu membangun serangan lewat umpan pendek cepat, memanfaatkan ruang di sayap, dan langsung menekan lawan begitu kehilangan bola. Formasi 4-2-3-1. Formasi ini menonjol karena keseimbangan antara kekuatan bertahan dan daya serang. Dua gelandang bertahan atau pivot menjaga stabilitas, sementara 3 gelandang serang mendukung satu striker utama. Kelebihannya adalah transisi cepat, struktur defensif solid, cocok untuk serangan balik maupun penguasaan bola. Kelemahannya adalah striker bisa terisolasi jika pemain tengah kurang aktif membantu. Sementara tim yang biasa menggunakan ini adalah Real Madrid era Mourinho dan Jerman saat juara dunia 2014. Cara mainnya, bola digerakkan cepat dari belakang ke tengah, dua pivot menutup ruang lawan, dan serangan diarahkan melalui playmaker atau sayap yang menusuk ke kotak penalti. Formasi 3-5-2. Formasi ini mengandalkan 3 bek tengah dan 2 wingback yang aktif menyerang. 5 pemain di tengah membuat tim kuat dalam penguasaan bola dan dominasi area tengah. Kelebihannya, serangan bervariasi, transisi cepat, dan padat di lini tengah. Kelemahannya, sisi lapangan mudah diekspos jika wingback tidak disiplin turun. Antonio Conte di Juventus, Chelsea, dan Inter Milan sering menggunakan formasi ini. Cara mainnya, 3 bek memulai build up dari bawah, wingback membuka lebar lapangan, sementara 2 striker bekerja sama dengan gelandang serang dalam kondisi cepat menuju kotak penalti. Formasi 4-4-2. Formasi legendaris ini menonjolkan kesederhanaan dan keseimbangan. Dua lini sejajar menjaga kedisiplinan pertahanan, sementara 2 striker fokus mencetak gol. Kelebihannya solid, mudah dipahami, efektif untuk serangan langsung. Sementara kelemahannya sering kalah jumlah di tengah jika lawan memakai 3 gelandang. Manchester United era Ferguson, Atletico Madrid asuhan Simeone sering menggunakan formasi ini. Cara mainnya, tim bertahan rapat dengan jarak antar lini pendek, menunggu kesalahan lawan, lalu melancarkan serangan cepat melalui sayap dan 2 penyerang yang bergerak dinamis. Formasi 3-4-3. Formasi ini sangat ofensif dan cocok untuk tim yang bermain agresif. 3 bek di belakang ditopang 2 wingback yang aktif naik. 4 pemain depan termasuk gelandang sayap menekan sejak awal. Kelebihannya tekanan tinggi, lebar serangan maksimal, serta banyak opsi ofensif. Kelemahannya butuh bek cepat dan disiplin karena ruang di belakang besar. Chelsea asuhan Conte tahun 2017, Barcelona dan Belanda modern sering menggunakan formasi ini. Cara mainnya cukup dengan membangun serangan lewat 3 bek, wingback bantu serangan di sisi, dan 3 penyerang menekan tinggi untuk merebut bola di area lawan. Formasi 4-1-4-1. Formasi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kontrol lini tengah dan kekuatan bertahan. 1 gelandang pertahan atau pivot berdiri di depan 4 bek, sementara 4 gelandang di depannya mendukung 1 striker tunggal. Kelebihannya pertahanan solid, penguasaan bola terjaga, dan cocok untuk permainan sabar. Sementara kelemahannya, striker bisa sendirian jika gelandang kurang agresif. Untuk tim atau pelatih yang biasa menggunakannya adalah Pep Guardiola di era Bayern dan Manchester City. Selain itu, ada Didier Deschamps di timnas Prancis. Cara mainnya adalah build up dilakukan dari back ke pivot. 2 gelandang tengah mengatur tempo, sementara 2 sayap dan gelandang serang menekan maju untuk mengalirkan bola ke striker utama atau menciptakan ruang dari lini kedua. 3-4-2-1. Formasi ini kombinasi antara kekuatan bertahan dan kreativitas serangan. 3 bek menjaga kedalaman, 4 pemain tengah menyeimbangkan tim, dan 2 gelandang serang mendukung 1 striker. Kelebihannya serangan fleksibel, padat di tengah, dan efektif untuk pressing tinggi. Kelemahannya biasanya sisi lapangan rawan saat kehilangan bola. Cara mainnya cukup sederhana. 3 bek membangun serangan dari bawah, 2 gelandang serang bermain di half space, sementara wingback melebar membantu serangan. Striker jadi target utama dengan dukungan umpan vertikal dan kombinasi antar lini. Formasi 4-5-1. Formasi ini dikenal karena stabilitas dan kedisiplinannya. 4 bek menjaga garis pertahanan, sementara 5 gelandang menutup ruang di tengah dan membantu serangan. 1 striker jadi tumpuan utama di depan, dengan kelebihan sangat kuat saat bertahan, solid dalam menutup ruang, dan efektif untuk serangan balik cepat.
Tapi kelemahannya, striker bisa terisolasi kalau gelandang kurang mendukung dan serangan bisa lambat kalau tim terlalu pasif. Cara mainnya adalah dua gelandang bertahan menjaga blok tengah, tiga gelandang depan bantu transisi menyerang, dan bola diarahkan cepat ke striker tunggal lewat umpan panjang atau kombinasi dari sayap untuk memecah pertahanan lawan. Formasi 5-3-2. Formasi ini fokus pada pertahanan rapat dengan 5 back termasuk 2 wing back yang naik turun. Tiga gelandang di tengah menjaga keseimbangan, sementara dua striker menunggu peluang serangan balik. Kelebihannya sangat kuat bertahan, sulit ditembus, dan ideal untuk counter attack cepat. Kelemahannya, serangan bisa monoton kalau wingback kurang aktif. Timnas Italia di Euro 2020 serta tim Conte dalam mode bertahan sering menggunakan formasi ini. Cara mainnya adalah blok pertahanan rendah, rebut bola di area sendiri, lalu kirim bola cepat ke dua striker melalui umpan langsung atau pergerakan melebar dari wingback. Formasi 4-4-1-1. Formasi ini adalah versi evolusi dari 4-4-2, tapi dengan satu penyerang bayangan di belakang striker utama. Dua lini 4 menjaga keseimbangan pertahanan dan serangan. Kelebihannya solid, fleksibel, dan mudah beradaptasi ke gaya serangan balik atau ball possession. Tapi kelemahannya bisa terlalu defensif kalau gelandang serang tidak aktif membantu serangan. Cara mainnya adalah gelandang serang menghubungkan lini tengah dan penyerang. Dua sayap menjaga lebar permainan, dan tim bertransisi cepat lewat umpan diagonal atau kombinasi pendek di depan kotak penalti. Formasi 4-2-2-2. Formasi ini sering dipakai tim yang ingin pressing cepat dan serangan vertikal. Dua gelandang bertahan menjaga keseimbangan, dua gelandang serang bermain agak sempit di tengah, dan dua striker jadi ujung tombak. Kelebihannya adalah transisi cepat dari bertahan ke menyerang, padat di tengah, efektif untuk tekanan tinggi. Sementara kelemahannya, sisi lapangan mudah diekspos jika fullback tidak aktif. Cara mainnya, tim menekan tinggi, memaksa lawan kehilangan bola di tengah, lalu langsung melakukan serangan vertikal cepat ke dua striker yang bergerak dinamis. Formasi 4-3-2-1. Formasi ini sering disebut Christmas tree karena susunannya mirip pohon Natal, 4 back, 3 gelandang, 2 playmaker di belakang, 1 striker. Formasi ini menekankan kontrol bola dan kepadatan di tengah. Kelebihannya kuat dalam penguasaan bola, cocok untuk tim yang main sabar dan taktis. Kelemahannya, lebar serangan terbatas karena tanpa winger alami. Formasi ini sangat lekat dengan AC Milan era Ancelotti. Cara mainnya, 3 gelandang menjaga keseimbangan, 2 pemain serang bebas bergerak mencari ruang di belakang striker, dan bola dialirkan lewat kombinasi pendek untuk membuka celah di lini pertahanan lawan. 4-3-1-2. Formasi ini fokus pada serangan lewat tengah dengan satu playmaker di belakang dua penyerang. Tiga gelandang menjaga keseimbangan antara bertahan dan mendukung serangan. Kelebihannya kontrol penuh di lini tengah, ideal untuk tim yang mengandalkan passing pendek. Sementara kelemahannya, sisi lapangan rawan karena tanpa sayap alami. Juventus era Del Piero dan AC Milan awal 2000-an sering memakai formasi ini. Cara mainnya, tiga gelandang menjaga tempo, playmaker jadi otak serangan, dua striker saling melengkapi. Satu penarik back dan satu penyelesai akhir. Serangan dibangun secara sabar lewat kombinasi antar gelandang dan umpan vertikal cepat.